Kalau mengintip dari atas ke bawah aja, maka laro'ana, maka akan melihat kita, maka kemudian kita akan dibunuh gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, malam ini jam 4:35 waktu Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, sekitar 2 jam perjalanan dari bawah, akhirnya kami berhasil menaklukkan Gua Thur. Sekitar 2 jam teman-teman. Kalau bisa dibandingkan mungkin biar agak tingginya itu, biar ada gambaran tingginya itu seperti Gunung Telomoyo lah, atau Gunung Andong yang ada di Magelang itu ya. Nah, itu. Jadi cukup tinggi teman-teman, dan ini juga puncak paling tinggi teman-teman. Ini puncak paling tinggi, dan Masya Allah tadi perjuangannya luar biasa ya. Jadi kita tadi, ini yang video ini juga luar biasa gitu. Kita sambil video, sambil berjalan menuju puncak itu dengan jalan yang tidak dilewatin manusia pada umumnya sebenarnya. Soalnya memang perjalannya tadi sangat berat teman-teman. Benar-benar gunung terjal dan batu-batu, kita sempat terpeleset, bahkan hampir jatuh gitu ya tadi. Tapi alhamdulillah dalam pertolongan Allah kita bisa melalui itu semua. Kemudian kita naik ya, dan sampai selamat, dan alhamdulillah kita benar-benar sudah sampai di puncaknya Gunung Sumet. Dan kali ini saya ingin mengajak dan coba saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah ketika Rasulullah SAW hijrah ya ke Madinah. Itu beliau kesini dulu. Jadi beliau ketika turun wahyu ya, diturunkan wahyu, kemudian melalui perantara malaikat Jibril dikasih tahu gitu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pada saatnya hari ini engkau harus berhijrah. Maka kemudian Rasulullah langsung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau ke sana, kemudian menghampiri beliau pada malam-malam juga. Wahai Abu Bakar, telah turun wahyu, saya disuruh Allah untuk apa? Untuk berhijrah. Maka kemudian dengan gegap gempita menjawab seruan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menyetujui, insya Allah Rasulullah, saya akan menemani engkau. Maka kemudian singkat cerita Rasulullah SAW berjalan menuju Gua Thur. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, Gua Thur ini itu jaraknya itu 5 mil atau sekitar 8 km teman-teman. Jauh sekali teman-teman. Tadi kita naik bis teman-teman. Kita naik bis ya. Zaman sekarang udah ada bis. Naik bis itu perjalanan cuma sekitar berapa tadi Ustaz ya? 7 menit ya, 7 menit. 7 menit. 10 menit. 7 menit atau 10 menit tuh naik bis itu. Nah, bagaimana pas perjalanan Rasulullah dan bagaimana rutenya seperti apa ya kan? Dan jalan kaki. Bahkan dalam riwayat Rasulullah jalan kakinya itu sambil berjinjit-jinjit teman-teman. Jinjit-jinjit biar apa? Biar nggak ketahuan sama orang. Kalau ketahuan orang, beliau bakal dibunuh, karena memang Quraisy itu akan membunuh Rasulullah. Karena memang wahyu ini tuh tidaklah datang kecuali setelah memang benar-benar tekadnya bulat orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Namun kemudian Rasulullah itu sangat cerdas ya teman-teman. Teman-teman harus tahu, wilayah Mekah dan Madinah itu, Mekah itu berada di selatan Madinah. Berarti kalau mau ke Madinah harus ke utara. Tapi Rasulullah gak langsung ke utara, karena Rasulullah cerdas. Beliau mengambil ke arah selatan dulu, ke arah Yaman dulu. Ini adalah selatan. Jadi teman-teman lihat itu ya, itu adalah Masjidil Haram teman-teman ya. Itu Tower Zamzam. Bisa lihat itu. Rasulullah jalan dari sana ke sini ya, sangat jauh teman-teman. Dan ini arah selatan. Sementara Madinah kemana? Madinah ke sana teman-teman. Jadi dari sini lurus sana itu Madinah, sangat jauh. Perjalanan 12 hari sekitar. Nah, Rasulullah ke selatan dulu. Nah, itulah termasuk kecerdasannya Rasulullah SAW. Ya, jadi hampir orang-orang putus asa. Orang-orang Quraisy itu putus asa untuk mencari Rasulullah untuk dibunuh. Jadi waktu itu juga Abu Jahal itu ya teman-teman. Abu Jahal itu ngasih sayembara kepada para orang-orang Quraisy, para kafir Quraisy, agar agar barang siapa yang menemui Muhammad ya, dengan keadaan hidup maupun mati,
maka dia akan dikasih unta 100. Bayangkan 100 ekor unta. Kalau kita kalkulasikan sekitar, kalau unta ya mungkin Pajero lah kalau sekarang ya, 600 juta. 600 juta dikali 100 teman-teman, berarti berapa tuh? 60 miliar teman-teman, sekitar 60 miliar. Bayangkan, pasti semuanya akan kekep gempita untuk mencari Rasulullah. Bayangkan. Dan tetapi pertolongan Allah luar biasa teman-teman. Walaupun sebenarnya kita akan coba nanti akan ceritakan agak mendetail di Gua Hiro-nya teman-teman. Ini kita sudah di Gua Hiro, Gua Thur teman-teman. Ini Gunung Thurnya, maka ada guanya di sini. Kita akan lihat. Oke, ayo Ustaz, kita ke Gua Thurnya Ustaz. Oke, baik teman-teman semuanya, kita menuju ke Gua Thurnya ini teman-teman. Rasulullah dulu masuk ke gua ini ya. Jadi ketika itu Rasulullah, Allah alam ya, mungkin kalau yang saya pelajari, Rasulullah kemungkinan pintu masuknya ke sini ya, karena ketika masuk teman-teman gak langsung Rasulullah masuk, tapi Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu ya Rasulullah, biar aku dulu ya Rasulullah, saya takut kalau engkau masuk engkau akan celaka atau ada hewan dan sebagainya, saya nggak mau ya Rasulullah, maka saya dulu agar memastikan keamanan. Nah kemudian Abu Bakar masuk ya, kemudian Abu Bakar memastikan di situ aman ya Rasulullah, aman, maka kemudian masuklah Rasulullah ke Gua Hiro ini. Maaf, Gua Thur ya, sekali lagi Gua Thur. Yang di sini kemudian masuk teman-teman semuanya. Dan di sini tidak kalau sekarang sudah cukup enak gitu. Mungkin dulu sangat terjal, dan ini lihat, ini sudah dibuat seperti tangga. Dulu pasti bukan seperti ini gitu kan. Bahkan dalam riwayat juga nanti ketika kita masuk teman-teman, Abu Bakar itu, kemudian Rasulullah setelah masuk, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, apa yang terjadi? Ada dalam riwayat ada kalajengking, dan riwayat lain juga mengatakan ular digigitnya di tubuhnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bagaimana? Menahan sakitnya luar biasa, sampai sangat sakit, tapi karena takut Rasulullah nanti terbangun, saking cintanya sama Rasulullah, takut Rasulullah terbangun, maka ditahan itu sampai menangis, kemudian menetes air matanya ya. Kemudian Rasulullah terbangun karena tetesan air mata itu. Kemudian Rasulullah, apa yang terjadi ya wahai Abu Bakar? Maaf ya Rasulullah, saya baru digigit kalajengking, digigit ular nih ya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah itu Nabi luar biasa, punya mukjizat. Kemudian Nabi meludahi di bekas lukanya Abu Bakar, kemudian seketika sembuh total, luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kita akan coba masuk ke Gua Thurnya teman-teman. Ini sekarang waktu sedang belum subuh teman-teman ya, karena perjalanan ini juga nanti saya ceritakan di bawah. Oke teman-teman, yuk. Jadi di dalam itu, saya tadi udah masuk ke dalam, itu ternyata nggak bisa buat berdiri. Jadi kalau kita mau sholat ya, alhamdulillah tadi juga saya sempat sholat di sini, sholatnya itu nggak bisa berdiri teman. Jadi duduk gitu. Luar biasa teman-teman. Jadi seperti ini Rasulullah kemudian masuk ke sini. Rasulullah masuk. Assalamualaikum. Bayangkan Rasulullah di sini selama 3 hari 3 malam teman. 3 hari 3 malam di sini bersama Abu Bakar. Dan seperti saya singgung tadi, Rasulullah itu hampir ketahuan teman-teman. Dalam suatu riwayat ya di Sahih Bukhari, teman-teman juga bisa baca di kitab Rahikul Maktum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dalam riwayat ketika Rasulullah dan Abu Bakar tertidur di sini, kemudian setelah terbangun, kemudian tiba-tiba ada beberapa kafir Quraisy itu di atas sini teman-teman, di atas sini. Nah di atas sini itu kemudian ada banyak orang. Nah Abu Bakar itu di sini, kemudian Abu Bakar mengatakan, ahadu minhum ta'tu aroksahu laro'ana. Ya Rasulullah, kalau saja mereka itu ngelihat ngintip ini dari sini ke atas, dari ngintip ke atas ini mas ya. Tuh, dari atas ke sini, kemudian menghadap dari atas ke bawah. Kalau ngintip dari atas ke bawah aja,
maka laro'ana, maka akan melihat kita, maka kemudian kita akan dibunuh gitu. Masya Allah. Tapi Allah yang menentukan takdir, luar biasa. Tadi ada orang India, orang Pakistan iklan. Oke, teman-teman, tadi sampai mana? Ya, akhirnya selamat ya teman. Selamat Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Dan kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau dua orang yang ketiga itu Allah? Wah, Masya Allah. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika dua orang itu pasti tidaklah dua orang berkumpul karena Allah, maka ketiganya ada Allah di situ. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Dan teman-teman semuanya, ada yang lebih mencengangkan juga bagi saya dan teman saya yang sedang merekam saya ini teman-teman. Sebenarnya kami itu tidak terlalu menyengaja ke sini gitu. Bahkan saya tadi sempat ngantuk sekali, pengen tidur aja, nggak mau ke sini gitu, karena ya masih ngantuk gitu teman. Bahkan tadi kita naik bis sempat kita itu kebelabasan, terus kita harus balik lagi, dan pas balik saya sudah pingin mengurungkan niat untuk ke sini, dan saya ingin pulang sebenarnya teman-teman. Tapi Allah berkehendak lain, semuanya sudah ditakdirkan. Ternyata teman-teman, ketika saya kesini sama teman-teman ya, kemudian saya baca di Rohikul Maktum teman-teman, ternyata ketika Rasulullah kesini itu adalah tepat pada hari di mana hari ini, yaitu pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, sekitar bulan September 622 Masehi. Sekarang juga September teman-teman, dan sekarang tepat 27 Safar teman-teman. Masya Allah, Allah Akbar. Gak ada, ini sama sekali gak direncanakan. Ini pasti sudah ya Allah yang mengatur begitu teman. Alhamdulillah sangat merasakan jadi dulu Rasulullah hari ini, benar-benar hari ini, jadi malam juga gitu ya, perjalanannya juga malam. Dan Rasulullah juga di sini beliau di bulan Safar ini pada waktu itu berarti kalau kita hitung ya 622, sekarang 2023 teman-teman, sekarang hari Selasa 12 September 2023 atau 27 Safar 1445 ya, maka 2023 dikurangi 622 sama dengan 1401, berarti tepat 1401 tahun yang lalu Rasulullah mengawali hijrah Rasulullah ke Madinah di tempat yang bersejarah ini teman-teman. Masya Allah. Jadi itu yang bisa saya bagi teman-teman. Saya sangat bersyukur, teman-teman juga nggak menyangka sekali ternyata sekarang hari yang dimana Rasulullah pada hari itu juga 27 Safar teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Saya doakan siapapun yang melihat video ini silahkan di share ya, biar kita berbagi, biar dakwah ini Rasulullah, orang-orang mengenal Rasulullah, orang-orang mengenal perjuangan Rasulullah yang luar biasa ya teman-teman. Dan saya doakan teman-teman yang belum umroh, yang belum haji, mudah-mudahan bisa haji, bisa umroh, amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Alhamdulillah sudah adzan subuh teman-teman. Insya Allah kita habis ini mau sholat subuh, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.